Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikelilingi oleh generasi-generasi terbaik, manusia-manusia terbaik, ada salah satu kisah dari ahli surga yang bahkan dalam catatan sejarahnya belum pernah sujud satu kali pun, belum pernah sedekah, belum juga pernah sholat, belum pernah juga berbuat ibadah-ibadah yang tentunya menjadi kewajiban bagi seorang yang beriman untuk berupaya mengumpulkan bekal-bekal ketakwaan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari digambarkan bahwasanya ada seseorang yang tepatnya saat akan terjadinya perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, datang seseorang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat akan berhadapan dengan musuh dan mulai melakukan peperangan. Seseorang yang lengkap dengan pakaian besinya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, uqatil au aslim." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwasanya orang ini belum masuk Islam. Dikenal dalam riwayat bernama Amr bin Thabit dari Bani Abdil Ashhal, atau dikenal dengan nama Usairim, yang juga berasal dari suku Aus, salah satu suku yang besar di kota Madinah Al-Munawwarah. Ia bahkan belum masuk Islam, sementara kaumnya sudah masuk Islam lewat dakwah dari sahabat mulia, utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Maka Amr bin Thabit atau Usairim tidak mau ikutan untuk masuk Islam setelah pemimpin mereka Sa'ad bin Mu'az masuk Islam sebelumnya, tetapi ia ingin mempelajari Islam. Lalu pada tahun ketiga, tepatnya bertepatan dengan perang Uhud, dia meyakini dalam hatinya telah menerima keimanan, telah menerima Islam. Lalu dia hadir kepada Rasul sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aslim tsumma qatil." Islam terlebih dahulu, kata Rasulullah, lalu ikutlah berperang. Lalu dia tentu langsung menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata yang tentu menjadi asas diterimanya kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam lanjutan hadis tersebut riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan summa qatala, lalu dia ikut serta dalam qital, dalam jihad perang Uhud itu sendiri. Fakutila, lalu dalam akhir peperangan tersebut dia dinyatakan sebagai orang yang terbunuh. Para sahabat-sahabat yang lain yang belum mengetahui bahkan Islamnya dari Usairim, Islamnya dari Amr bin Thabit, datang melaporkan perkara tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul ketika mendapati sahabat tadi sudah wafat, sahabat tadi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, "Innahu fil jannah." Dia di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Amila yasiran wa ujira katsiran." Dia bahkan beramal ringan, beramal sedikit, tetapi mendapatkan balasan yang maksimal, balasan yang besar. Maka dalam riwayat lain dikatakan, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Dia beramal kecil tetapi justru mendapatkan balasan terbaik, balasan yang sangat kita dambakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa setiap amal kebaikan,
upaya-upaya ketaatan yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita lakukan, maka harus kita jadikan keimanan, harus kita jadikan Islam sebagai landasan dan dasarnya. Karena memang Islam dan iman ini adalah syarat dan bahkan asas satu-satunya amal ibadat tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal kebaikan, ibadah ketaatan, sebaik-baiknya yang kita lakukan ketika Allah meridhoinya, ketika Allah menerimanya. Adapun yang kedua, pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu untuk menyegerakan amal kebaikan. Sebagaimana kita melihat bahwa Usairim ketika perang Uhud dilakukan pada waktu duha, lalu selesai sebelum waktu zuhur, sangat singkat keislamannya, tapi ia tidak pernah menunda untuk menyegerakan amal kebaikan. Ia langsung dengan Islamnya menyegerakan amal ketaatan, amal yang justru menjadi puncaknya ia ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan dalam waktu yang singkat. Sujud pun belum dia laksanakan, salat pun belum dia lakukan, belum sempat ia untuk mempelajari Islam dengan penuh, belum sempat dia untuk membaca Al-Quran dan amal-amal sedekah lainnya. Begitu juga belum sempat dia melakukan ketaatan-ketaatan lainnya. Tetapi Rasulullah menjaminkan innahu fil jannah, dia di surga. Karena kebaikan bagi kita sebagai orang yang beriman bukanlah tentang memikirkan banyak sekali amalan yang harus kita lakukan, tapi kita harus mempunyai prinsip sebagai orang yang beriman untuk menyegerakan amal-amal kebaikan. Inilah yang tergambarkan ketika Allah bahkan 2 kali di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Ma'idah, memberikan perintah kepada kita sebagai orang yang beriman, fastabiqul khairat. Kita diarahkan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan ukuran kebaikan adalah ketika amal ibadah dapat kita segerakan, ketika amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang dapat menyegerakan kebaikan, yang dapat menjadikan landasan keimanan sebagai sebaik-baik landasan untuk melakukan ketakwaan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.